Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu media pembelajaran berbasis ICT. Mata kuliah komputer dengan Bapak Tarmizi Siregar MKom sebagai dosen pengampu. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok 4, Ihja Ramadina, Nadila Wanti, Ajeng Dwi Pratiwi, Ajri Suat Siregar, Siska Yulia Dalimunte, Elsa Manora Nasution, Madinatul Munawwaro Simbolon. Baiklah, kami akan menjelaskan beberapa materi mengenai media pembelajaran berbasis ICT. Langsung saja masuk ke materi pertama yang akan dijelaskan oleh Ajeng Dwi Pratiwi. Materi kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh Nadila Wanti. Materi keempat akan dijelaskan oleh Ajri Suat Siregar. Materi kelima akan dijelaskan oleh Madinatul Munawwaro Simbolon. Materi keenam akan dijelaskan oleh Siska Yulia Dalimunte. Materi ketujuh akan dijelaskan oleh Ijah Ramadina. Materi kedelapan akan dijelaskan oleh Elsa Manora Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dwi Pratiwi dengan NIM 0309192048. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian media pembelajaran berbasis ITC. Langsung saja, informasi dan communication technologies atau biasa disebut dengan ICT dan atau teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa dengan kita dengar TIC adalah teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIC juga mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jika dilihat dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa TIC merupakan gabungan dari teknologi informasi dan komunikasi yang saling bersinergi satu dengan lainnya. TIC juga bisa dikatakan sebagai alat multimedia atau gabungan informasi dan komunikasi, yang sesungguhnya merupakan perkembangan paradigma tentang pendidikan. Menjelaskan bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya. Perkembangan media pembelajaran yang berbasis ICT merupakan penjabaran dari paradigma pendidik ketentangan pembelajaran yang berpusat pada pendidikan semata. Dilihat dari bentuknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada media visual, yaitu media yang mampu menyampaikan informasi dalam bentuk yang hanya dapat dilihat atau dibaca, misalnya gambar, foto. Kemudian ada media audial, media yang mampu menyajikan informasi dalam bentuk hanya dapat didengar, misalnya radio. Kemudian projectile media, media yang memerlukan proyek atau menampilkan informasi dalam bentuk gambar, tulisan, dan bergerak. Kemudian ada project mention media, media yang memerlukan proyektor yang menyampaikan informasi dalam bentuk gambar, tulisan, dapat bergerak, yaitu misalnya film, televisi, video, dan lainnya, komputer, dan sejenisnya. Terima kasih, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Wanti dengan NIM 0309192037. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai konsep dasar media pembelajaran berbasis ICT. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara dan penyalur. Artinya, media merupakan wahana penyalur pesan atau informasi belajar. Media pembelajaran merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pemikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik atau mahasiswa sehingga terjadi proses pembelajaran. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa media merupakan alat perantara untuk menyampaikan pesan pembelajaran sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran, dan media tersebut berupa perangkat keras dan perangkat lunak seperti komputer, televisi, LCD, slide, gambar, grafik, model, buku, transparan, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi media pembelajaran berbasis ICT. Media pembelajaran dapat meletakkan dasar-dasar berpikir secara nyata dan oleh karenanya dapat
dapat mengurangi terjadinya verbalisme. Selain itu, media pembelajaran juga memiliki nilai dan fungsi, antara lain, yang pertama, meningkatkan minat dan perhatian mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kegiatan sehingga hasil belajar semakin mantap. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang nyata dan dapat menumbuhkan kegiatan belajar mandiri secara aktif. Selain fungsi media di atas, media pembelajaran berbasis ICT juga memiliki fungsi sebagai alat yang disampaikan dosen. Menemukan referensi yang dibutuhkan, memperjelas pesan yang memudahkan mahasiswa, minat, motivasi, serta pembelajaran individual dan kelompok di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julius Siregar. Saya akan membahas tentang hakikat media pembelajaran berbasis ICT. Pada hakikatnya, semua media pembelajaran baik yang berbasis ICT atau tidak merupakan alat yang digunakan untuk pendidik untuk menyampaikan pesan kepada penerima pesan atau peserta didik. Setiap media pembelajaran memiliki dua aspek, yaitu aspek yang terkandung dengan media software dan aspek perangkat yang terkandung dengan media hardware yang menjadi wasilah untuk mengantarkan pesan kepada penerima pesan. Hardware adalah alat-alat yang dapat mengantarkan pesan seperti overhead, proyektor, radio, televisi, dan sebagainya. Sedangkan software adalah isi program yang mengandung pesan seperti informasi yang terdapat pada transportasi atau buku dan bahan-bahan cetakan lainnya. Adapun manfaat media dalam kegiatan pembelajaran adalah penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran tidak mutlak harus diadakan oleh pengajar. Artinya, jika pengajar dalam proses pembelajarannya tidak menggunakan media pembelajaran, tidak akan dikatakan gagal, karena yang utama dalam proses pembelajaran adalah peserta didik dapat belajar dengan baik dan mencapai tujuan yang hendak dicapai dan telah dirumuskan sebelumnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran berbasis ICT. Macam-macam media ICT atau TIC, pada dasarnya semua teknologi digunakan untuk menyimpan, mengolah, menampilkan, dan menyampaikan informasi dalam proses komunikasi. Secara garis besarnya, adapun macam-macam media pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teknologi komputer. Media pembelajaran berbasis komputer atau pelajaran berbantuan komputer atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Computer Assisted Instructional atau CAI adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua ada teknologi multimedia. Multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, speaker, dan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Media pembelajaran yang termasuk ke dalam teknologi multimedia adalah kamera digital, kamera video, player suara, dan player video, serta lain-lainnya. Yang ketiga ada teknologi komunikasi. Yang termasuk media teknologi komunikasi adalah telepon seluler dan faksmil. Kini hanya dalam bentuk telepon seluler. Ini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler dan faksmil saja, namun bermacam-macam seperti handphone, email, Facebook, Twitter, dan blogger. Dan yang terakhir itu ada teknologi jaringan komputer. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras seperti LAN, internet, wifi, dan lain-lain juga. Selain itu, terdiri juga dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, dan aplikasi berbasis data lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan dari judul penggunaan media pembelajaran
penggunaan media pembelajaran adalah agar dalam proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan menarik. Media pembelajaran berbasis ICT atau multimedia tidak pada dasarnya alat yang digunakan untuk menyalurkan kepada penerima pesan penggunaan berbasis penggunaan baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan berjudul penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Asumsi dasar dalam penggunaan media pembelajaran adalah agar dalam proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan menarik. Media pembelajaran yang berbasis ICT atau multimedia atau tidak pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk menunjukkan peran kepada penerima pesan. Penggunaan media pembelajaran ICT atau multimedia membawa pengaruh psikologis bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Karena semakin banyak indera yang terjamah, maka semakin banyak pula secara peserta didik dalam menerima, mengolah, dan memaknai setiap pesan yang disampaikan oleh pendidik ketika menggunakan media pembelajaran berbasis ICT atau multimedia. Penggunaan media berbasis ICT atau multimedia akan menjadi efektif dan akan mengarah pada pembelajaran berdasarkan kegiatan peserta didik, yaitu dengan satu, mengembangkan kemampuan peserta didik dan memecahkan permasalahan dengan kehidupan nyata atau konseptual sehingga pendidik menjadi relevan dan responsif terhadap tuntutan sehari-hari. Yang kedua, ada menumbuhkan pemikiran kreatif. Yang ketiga, membantu perkembangan dan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis ICT atau multimedia bisa memberikan pengalaman pada peserta didik agar lebih dipahami dan dimaknai yang lebih optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jara Mandina. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan pembelajaran berbasis ITC. Yang pertama, kelebihan pembelajaran berbasis ITC. Yang pertama adalah melalui ITC, gambar-gambar dapat lebih mudah digunakan dalam proses mengajar dan memperbaiki daya ingat dari para murid. Yang kedua adalah melalui ITC, para pengajar dapat dengan mudah menjelaskan instruksi-instruksi yang rumit dan memastikan pemahaman dari para murid. Yang ketiga adalah melalui ITC, para pengajar dapat membuat kata interaktif dan membuat proses belajar mengajar lebih menyenangkan dan dapat memperbaiki tingkat kehadiran dan juga konsentrasi dari para peserta didik. Selanjutnya adalah kelemahan pembelajaran berbasis ITC. Yang pertama adalah permasalahan dalam pengaturan dan pengoperasian dari alat-alat tersebut. Yang kedua adalah terlalu mahal untuk dimiliki. Yang ketiga adalah kesulitan untuk para pengajar dengan pengalaman yang sangat minim dalam penggunaan alat ITC. Baiklah, perkenalkan nama saya Salma Faristio dengan 09/19/2020. Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif pembelajaran yang menggunakan IT. Yang pertama, dampak positif. Belajar lebih mudah dalam mengajar karena banyak belajar lebih suka praktik dibandingkan dengan teori. Yang kedua, belajar lebih mudah mengajar dan mudah menyampaikan materi dengan membuat presentasi. Yang ketiga, dalam belajar baik pengajar maupun pengajar akan lebih mudah mencari sumber karena banyak di internet. Yang keempat, dapat mengakses data secara lebih mudah. Dan dampak selanjutnya, dampak negatif pembelajaran menggunakan IT. Yang pertama, pembelajaran yang menggunakan IT atau TIC hanya bisa dilaksanakan oleh sekolah yang mampu. Bagi sekolah-sekolah yang tidak mampu akan ketinggalan pelajaran. Yang kedua, dalam mengajar, peserta didik tidak antusias dalam menerima materi, sering kali bermain game selama pembelajaran karena mereka tidak antusias karena mereka tidak konsentrasi dan tidak menerima materi dengan baik. Dan yang terakhir, pembelajaran menggunakan internet yang tidak dibatasi. Seringkali belajar menggunakan internet bukan untuk keperluan belajar, melainkan
keperluan yang lain seperti menonton YouTube dan bermain game. Sekian dan terima kasih. Sekianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.